Hai hai hai, selamat datang di channel Kopi Fasta. Pimen Mat, apa kabar? Yang artinya, gimana bro, apa kabar? Dan halo Rebhaners, dimanapun kalian berada. Eling ora pas cilik, kawan dolanan polisi-polisian, si ngejar penjahat. Hei ya, balik maning karo nyong, hingga konten kreator kreatif, asli wong Tegal. Neng episode gie, nyong bakal cerita kisah heroik sing keren, intine, edan lah mat. Film ini berjudul Kingsman: The Golden Circle yang rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Matthew Vaughn dan dibintangi oleh Colin Firth, Taron Egerton, Mark Strong, Julianne Moore, Channing Tatum, Pedro Pascal, Halle Berry, Jeff Bridges, dan masih banyak lagi. Mau tahu kelengkapan ceritanya? Yuh mat, siap nawedang, tuku olos, bantal singpuk, kelelengan, dan inilah Kingsman: The Golden Circle. Film berkisah saat X keluar dari toko Kingsman dan datang Charles yang sudah berdiri di depan toko. Ia meminta X untuk masuk ke dalam mobil karena melihat banyaknya mobil di belakangnya yang sedang mendekat. Ia merasa kalah jumlah hingga akhirnya ia masuk. Dan tentu saja X melawan saat akan masuk, yang membuatnya bertarung di dalam mobil. Di dalam, X berupaya untuk menjatuhkan Charles. Namun ada yang berbeda yang membuatnya sedikit lebih kuat dibanding sebelumnya, yaitu lengan kanannya yang terbuat dari robot besi. Hingga saat X terpojok, ia masuk ke dalam bagasi mobilnya dan mulai bertarung kembali. Hingga di mana pisau pada sepatu X menancap pada leher drivernya, kala itu yang membuat mobil hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Saat itu, X menjatuhkan Charles, dan dengan segera ia meloloskan diri dari kejaran musuh. Hingga saat X berhasil menghancurkan musuh yang mengejarnya, ia dikepung oleh beberapa polisi yang mengharuskan masuk ke dalam danau kota. Dan dengan peralatan canggihnya, X menyelam ke dalam danau, yang mana terdapat pintu rahasia milik Kingsman. X diminta untuk menunggu beberapa saat situasi dirasa aman. Merlin menyarankan X untuk melewati pintu darurat. Namun yang X temukan hanyalah saluran pembuangan. Dan tanpa basa-basi, dengan segera X melompat ke dalam lubang tersebut. Tanpa mereka sadari, sebuah tangan besi yang masih tertinggal milik Charles dapat bergerak. Dan ia meretas komputer yang ada di mobil yang X tumpangi sebelumnya. Scene berpindah saat X sampai di kediaman Putri Tide. Dan mereka bersiap untuk merayakan ulang tahun Brandon, sahabat X. Dan diperlihatkan X, Putri Tide, dan ketiga sahabatnya yang merayakan ulang tahun tersebut dengan narkoboy yang ada di dekat mereka. Scene berganti di sebuah mini kota di dalam rimbunan hutan. Terlihat seorang wanita yang sedang berbicara pada dua orang pria di depannya. Hingga saat wanita tersebut mengajaknya ke dapur, ia meminta kepada pria muda, sebut saja Angel, untuk memasukkan pria tua ke dalam penggilingan. Hingga saat pria tua akan kabur, hanya dengan sekali siolan dua ekor anjing robot mengejarnya. Saat pria tua mundur menghindari anjing robot, Angel memukulnya dan memasukkan pria tua ke dalam penggilingan yang sudah menyala. Dan saat itu pun adonan daging mulai keluar, dan Poppy meminta pria muda untuk datang dan berdandan di salon miliknya. Scene berganti saat X bersiap-siap. Ia turun dari tangga dan menemukan Tide yang sedang duduk di meja makan dengan berbagai peralatan makan. Ia mengajak X untuk mempelajarinya. Namun X menolak karena ia sudah dulu mempelajarinya saat bersama Harry. Dengan terburu-buru, X memarkirkan mobilnya dan masuk ke dalam markas Kingsman. Merlin menjelaskan bahwa orang yang mengejar X adalah Charlie, agent Kingsman yang terakhir bertemu saat di acara Mr. Fall pada misi sebelumnya. Buat yang belum tahu, kalian bisa nonton Kingsman 1 atau kalian juga bisa menonton pada channel ini. Lanjut. Charlie yang sebelumnya telah dilumpuhkan oleh X, ternyata chip yang melekat pada batang lehernya telah rusak saat X memukulnya dan hanya meledakkan tangan dan pita suaranya saja. Lalu saat Merlin menjelaskan beberapa orang yang mengejar X, Roxy menambahkan dari hasil otopsi diketahui bahwa mereka sangat terlatih hingga sidik jari yang dihapus, mahkota gigi yang dihaluskan, dan pelacakan wajah tidak memberikan informasi, serta mereka memiliki tanda lingkaran emas. Scene berganti saat pria muda yang ada di salon Poppy sedang dioperasi untuk menjadi bawahan Poppy. Mulai dari gigi yang dihaluskan, sidik jari yang dihapuskan, dan lingkaran emas pada dadanya yang terbuat dari emas. Dan saat operasi selesai, pria tersebut menemui Poppy
Di dalam, Poppy menawarkan burger buatannya. Yang bisa kita ketahui bahwa beef pada burger tersebut terbuat dari daging pria tua yang sudah mati tergiling sebelumnya. Di hari berikutnya, di istana kerajaan Swedia, terlihat Eggsy yang sedang makan malam bersama orang tua Tide. Ayah Tide yang ragu pada Eggsy mulai menanyakan beberapa hal. Hingga saat di kediaman Eggsy, Brandon yang memasuki ruang kerja Eggsy menemukan alat-alat canggih milik Eggsy. Hingga saat ia membuka peledak yang ia kira korek, seketika dari jauh rudal balistik ditembakkan dan menargetkan lokasi tempat tinggal para agen Kingsman. Termasuk di dalamnya kediaman Roxy, Arthur, dan Brandon yang kali itu sedang menjaga Gibby. Melihat hal itu, Eggsy terlihat shock saat mengetahui Brandon tewas seketika. Di lain tempat, Poppy yang melihat rudal miliknya berhasil merasa senang disertai Charles yang kebetulan berada di sebelah Poppy. Poppy memberikan hadiah berupa tangan robot yang lebih besar pada Charles karena keberhasilannya meretas komputer milik Kingsman. Scene berganti pada malam hari. Terlihat Eggsy yang berdiri di depan reruntuhan toko Kingsman dan seseorang muncul dari kegelapan mendekati Eggsy. Dengan segera Eggsy menodongkan pistol padanya. Hingga ternyata pria tersebut adalah Merlin. Eggsy terus memojokkan Merlin karena ia mengira Merlin lah yang telah melakukannya. Hingga akhirnya Merlin menjelaskan bahwa kejadian ini disebabkan oleh tangan milik Charles. Merlin juga menyebutkan dalam Kingsman, jika terjadi insiden seperti ini, maka diperlukan untuk mengaktifkan protokol kiamat. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah toko alkohol. Mereka mendatangi sebuah tempat yang sudah diatur oleh pendahulu Kingsman. Saat Merlin membuka brankas milik Kingsman, mereka hanya menemukan sebotol whisky bernama Statesman. Dan akhirnya, Merlin dan Eggsy menangisi kematian seluruh anggota Kingsman dengan sebotol whisky. Hingga Eggsy menyadari bahwa terdapat logo Kingsman pada botol tersebut. Keesokan harinya, mereka mendatangi sebuah pabrik minuman yang ada di Kentucky. Mereka berdua menyamar dalam kerumunan dan memisahkan diri pada sebuah pintu masuk pabrik. Dan ternyata pintu tersebut terbuka. Hingga akhirnya mereka berdua menemukan sebuah tong whisky yang terlihat berbeda. Merlin memukulnya dengan kapak yang membuat tong tersebut bocor. Seseorang muncul dari kegelapan, menangkap basah Merlin dan Eggsy. Diskusi mereka berakhir dengan adu jotos yang mana dimenangkan oleh pria tersebut. Hingga di lain tempat terlihat Eggsy dan Merlin yang sudah dalam keadaan terikat. Di depannya terlihat pria koboi yang sedang memojokkan Eggsy dan Merlin dengan menumpahkan minuman bersoda di atas celana mereka. Merasa gagal mendapat informasi, akhirnya pria koboi tersebut membuka tirai yang ada di depannya. Terlihat Harry yang sedang mencukur dari ruang sebelah, dibatasi oleh cermin dua arah. Pria koboi tersebut akhirnya bersiap-siap menembak Galahad agar Eggsy dan Merlin mau membocorkan informasinya. Sekuat tenaga, Merlin dan Eggsy berteriak memanggil Harry. Namun Harry tak bisa mendengarnya. Hingga akhirnya seseorang wanita membuka pintu. Ia adalah Ginger, agen Ginger. Ia datang menghentikan Tequila yang akan menembakkan pistol ke arah Harry. Ia menjelaskan bahwa informasi dari payung Harry sudah cukup dan ia menjelaskan bahwa Eggsy dan Merlin juga sama dari Biro Intelijen Independen. Namun pendiri mereka memilih bir sebagai usahanya. Akhirnya Tequila melepas ikatan Eggsy dan Merlin. Dengan segera mereka berdua mendatangi Harry. Dan saat Eggsy akan merangkulnya, Harry menepisnya. Kala itu Eggsy dan Merlin memancing Harry dengan kata brooche dan Oxford. Harry tetap tidak mengerti. Harry menjelaskan bahwa ia adalah seorang Lepidopteris atau orang yang mempelajari kupu-kupu. Sedangkan telah Merlin ketahui bahwa Harry sebelum menjadi tentara dulunya adalah seorang Lepidopteris. Akhirnya Eggsy dan Merlin kembali menemui Ginger dan Tequila. Karena ketidaktahuannya, Ginger menjelaskan flashback pada 1 tahun yang lalu, yang mana saat Harry ditembak oleh Mr. Fall tepat pada matanya. Helikopter Statesman datang tepat di depan gereja, dan Ginger yang melihat Harry mencoba untuk mengobatinya. Scene berpindah saat Charles mendatangi Poppy di gedung pentas. Terlihat Poppy yang sedang duduk di kursi santainya dan meminta Elton untuk menyanyikan lagu untuknya. Hingga diketahui bahwa Elton telah memakai narkoboy milik Poppy. Hal itu dapat mereka ketahui karena terdapat ruang yang melebar pada bagian leher Elton. Di Statesman, Eggsy diajak Tequila untuk masuk ke dalam ruang rapat milik Statesman. Dan di dalam terdapat seorang pria yang mungkin bisa kita ketahui bahwa ia adalah pimpinan Statesman.
bernama Champion. Agent Champion. Ia memberitahu akan membantu penuh kebutuhan XZ atas masalah yang dihadapi Kingsman. Ia juga menanyakan keadaan Tequila saat ini, karena terdapat ruam yang sama dengan Elton pada bagian lehernya. Akhirnya Champion meminta Tequila untuk memeriksa pada Ginger. Di dalam, XZ juga menjelaskan tentang keberadaan Charles, siswa Kingsman yang berkhianat. Setelahnya, Tequila pergi beranjak. Namun, saat akan pergi, Champion meminta Tequila untuk memberikan kacamatanya pada XZ. Dan saat XZ memakainya, terdapat satu agen bernama Whiskey. Dan Champion memberitahu bahwa agen tersebut akan membantu XZ dalam investigasinya. Di kediaman Tide, XZ meminta izin untuk pamit melakukan tugasnya. Hingga akhirnya XZ pergi bersama Whiskey. Di atas mobilnya, XZ memberikan alat pelacak yang harus mereka letakkan pada bagian tubuh si target. Hingga diketahui bahwa lokasi yang Whiskey maksud adalah area Wadidaw. Saat di area konser, XZ dan Whiskey mendekati target, yaitu seorang wanita berambut blonde. Ia bernama Clara. Pada mulanya, Whiskey yang pertama mendekati wanita tersebut. Namun XZ juga mendekatinya. Akhirnya hati wanita tersebut dimenangkan oleh XZ. Saat di dalam konser, tak sengaja XZ melihat beberapa orang yang terkena virus ruam pada leher mereka. Sembari mengecek kesehatan Tequila yang terbaring di kasur pasien, ia juga memperlihatkan banyaknya orang yang terkena virus ruam di berbagai daerah. Ia juga mengaitkan virus ruam yang terjadi dengan organisasi Golden Circle. Di markas Poppy, Charles yang sedang meminum teh dengan Poppy akhirnya kedatangan Angel. Poppy yang sudah kesal dengan Angel karena telah mencicipi narkoboy, akhirnya memanggil anjing robotnya. Seketika Angel berlari kabur, namun tetap saja anjing-anjing milik Poppy berhasil mengejar Angel dan mengoyaknya. Saat kembali, robot anjing tersebut melihat Elton di dekat jendela. Namun karena program dirancang untuk tidak menyerang teman, akhirnya Elton dibebaskan. Pada malamnya, saat XZ berada di area konser, wanita yang menjadi target XZ membawa ke dalam sebuah kamar tenda. Sebelum menjalankan misi, XZ pamit untuk pipis. Namun ia gunakan untuk menelepon Tide untuk meminta izin padanya. Namun tetap saja ya lur, wanita mana sih yang mau pacarnya awik-wik dengan alasan menjalankan misi? Di dalam, XZ menjalankan misinya sebagaimana mestinya, dengan memasukkan pelacak pada bagian bawah targetnya. Dan akhirnya, belum sempat XZ berawik-wik, ia segera pergi meninggalkan wanita tersebut. Di dalam markas statement, Merlin yang telah mengkonfirmasi keberhasilan misi XZ terasa canggung saat ditemani Ginger. Namun Ginger menegaskan bahwa hal itu sering terjadi padanya dan agen Tequila. Setelahnya, XZ mencoba menelepon Putri Tide, namun tetap saja ditolak. Bahkan dengan sengaja Putri berbohong bahwa ia sedang pergi. Saat menjawab telepon, scene berganti saat XZ kembali menemui Harry. Ia meyakinkan Harry bahwa dirinya sangat dibutuhkan oleh Kingsman, seluruh dunia, bahkan dirinya. Ia juga menyebutkan bahwa Harry lah yang telah mengubah XZ menjadi kupu-kupu yang dapat terbang, karena sudah menjadi agen Kingsman. Namun tetap saja Harry tetap tak ingat dengan apa yang terjadi. Di dalam bar, XZ mabuk-mabukan ya lur, karena beberapa masalah yang sedang menimpa dirinya. Putri Tide yang ngambek dan Harry yang mengalami amnesia. Ia juga sempat menelpon Putri Tide, namun tetap ditolak olehnya. Dan ternyata diam-diam Putri sedang menghisap ganja. Dan saat XZ melihat foto kenangan bersama Tide, ia melihat GB, anjing kesayangannya yang tewas bersama Brandon. Saat itu juga XZ sadar dan memiliki rencana melihat XZ yang membuka gadgetnya mencari toko hewan. Scene berganti saat XZ berada di markas Tasman. Ia menemui Harry yang sedang beristirahat sambil membawakan seekor anjing. XZ berinisiatif memberikan Harry seekor anjing sebelum kepulangannya. Namun tak disangka-sangka, XZ malah mendodongkan pistolnya di hadapan anjing yang sedang Harry timang. Sontak, Harry terkejut dan berlari menjauhi XZ. Kala itu, XZ terus mencecar Harry tentang kenangan masa lalunya saat ia membunuh Mr. Pickles, anjing kesayangannya. Hingga akhirnya Harry tersadar dan membenarkan bahwa Mr. Pickles mati karena kanker pankreas yang dideritanya. Dan akhirnya Merlin masuk dan menyambut kembali Harry. Di lain tempat, XZ dan Merlin dan agen Whiskey mengadakan sebuah syukuran atas kesembuhan Harry di bar. Namun di tengah perbincangan, seseorang membuat keributan pada mereka. Hingga akhirnya Harry turun tangan dengan cara bertarungnya Manner Make It Man. Seperti biasa, Harry mengunci pintu pada bar. Dan saat akan melempar sebuah gelas dengan payungnya,
Ternyata gelas itu meleset dan ditangkap oleh Whiskey. Akhirnya saat itu juga Harry kewalahan diajar para pembuat onar di dalam bar. Hingga Whiskey turun tangan menggunakan lasso miliknya. Semua orang tampak dibuat kapok melawan agen Whiskey. Hingga TV bar menyala dan memperlihatkan Poppy untuk pertama kalinya di TV. Poppy menjelaskan tentang virus yang sedang diterita banyak orang di Amerika. Gejala-gejala hingga tewas mengenaskan. Namun, ia memiliki serum penawarnya dan ia menunjuk Presiden Amerika untuk membuatkannya dekrit tentang kebebasan penjualan narkoba milik Poppy sebagai jaminannya. Di dalam istana kepresidenan terdapat presiden, sekretarisnya, dan seorang menteri pertahanan. Presiden meminta sekretarisnya untuk membuatkan dekrit. Namun hal itu hanya dibuat-buat agar Poppy terlihat percaya. Dalam obrolannya bersama presiden, ia menyebutkan bahwa ia tak peduli pada penderita virus tersebut karena yang patut disalahkan adalah Poppy, yang mana percakapan tersebut didengar oleh pemimpin statesman melalui speaker makro yang sudah statesman selipkan pada botol whiskinya.